menceritakan tentang seorang YouTuber yang kontennya itu tentang survival dan dia sangat meremehkan hal-hal yang bersifat tahayul. Oke, langsung saja. Erik adalah seorang YouTuber yang dalam kontennya berisi tentang cara bertahan hidup di hutan atau tempat asing dari keramaian. Kali ini ia akan coba melakukan survival di suatu hutan di daerah Jawa Barat. Erik merasa tertarik melakukannya di hutan tersebut karena ia mendengar bahwa hutan itu jarang dimasuki manusia karena dikenal angker. Dan santer beredar kabar bahwa apabila ada orang yang masuk ke dalam hutan itu dan lewat waktu maghrib, maka orang tersebut tidak akan pernah kembali alias hilang ditelan hutan tersebut. Begitu kabar yang didapat Erik ketika mencari keterangan di internet. Ia sama sekali tak percaya sedikit pun dengan cerita tahayul itu. Hanya orang-orang bodoh saja yang percaya dengan hal seperti itu, katanya dalam hati. Bahkan, terkadang ia tak menghormati orang-orang yang percaya dengan tahayul seperti itu dan menganggapnya sebelah mata. Hal ini justru membuat penasaran Erik sehingga ia memutuskan untuk membuat konten videonya di sana. Singkat cerita, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Erik berangkat ke hutan tersebut dengan menggunakan motor. Rem. Tadi rem sama ayuena lang tengah. Ayuena nabrak. Tongkalap, tenang, nyantai, tongkalap. Nah, gas keras gitu. Tongkalap. Ketika matahari sudah berada tepat di atas kepala, Erik sampai di luar hutan tersebut. Ia melihat berkeliling. Tak mudah untuk mencapai hutan itu karena kendaraan harus cukup jauh disimpan di luar hutan. Ia segera mengambil peralatan merekam dan perbekalan. Lalu ia mulai berjalan kaki mendaki menuju hutan itu. Sampainya di sana memang terlihat hutan itu cukup lebat, walaupun tidak banyak semak. Hutan itu lebih didominasi oleh pohon pinus dan beberapa pohon besar lainnya sehingga banyak menghalangi sinar matahari masuk. Selama 3 jam, ia berjalan menerobos pohon-pohon yang semakin dalam semakin banyak sampai suatu ketika tak terlihat olehnya ada akar yang menonjol dari tanah. Tak bisa menjaga keseimbangannya dan langsung tersungkur jatuh dengan cukup keras. Erik merasakan kesakitan yang luar biasa di mata kakinya. Ternyata kakinya terkilir. Ia berpikir, tak mungkin aku meneruskan niatku kalau kondisiku begini. Akan cari mati aku kalau diteruskan. Dengan tertatih, ia coba terus berjalan dengan niat mencari pertolongan. Mungkin ada rumah masyarakat yang ada di sekitar situ, atau ada orang yang berburu atau mencari kayu bakar. Matahari mulai bergeser pertanda hari sudah menjelang sore. Dia merasa pepohonan semakin lebat di dalam hatinya. Ia berkata, "Aku yakin tadi berjalan ke arah pulang, tapi kok semakin lebat hutannya, tak seperti jalan yang aku lalui tadi." Semakin jauh ia berjalan, kakinya semakin terasa sakit. Langkah pun semakin pendek dan terseok-seok. Air di dalam botol yang ia bawa tinggal sedikit. Udara mulai terasa dingin. Aku sudah tak kuat lagi. Akhirnya Erik duduk di bawah sebuah pohon. Kakinya terasa sangat sakit. Ia coba membuka kaos kakinya dan terlihat mata kakinya sudah berwarna ungu dan membengkak. Dia melihat sekeliling, tak dilihatnya seorang atau tanda kehidupan di sana. Hello! Ia coba berteriak berharap ada seseorang yang mendengar. Mulutnya terasa sangat kering. Ia membuka botol minumnya yang isinya tinggal sedikit dan meminumnya. Ketika sedang menenggak minumannya, tiba-tiba
tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang menginjak ranting. Perlahan ia melihat ke sekelilingnya. Dengan sangat terkejut dan heran, ia melihat sosok seperti manusia berbalik dengan tepat. Seketika ia terkesiap, namun ia berusaha untuk tidak panik. Erik berdiri dan mendekati sosok itu dengan tertatih. Ketika sudah mendekat, tiba-tiba sosok itu berlari menjauh dengan terbungkuk dan gerakan yang kaku. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Erik tak mengerti kenapa dia berbuat seperti itu. Dan ketika bergerak ke belakang sebuah pohon, tiba-tiba makhluk itu menghilang. Tak ditemukannya makhluk itu di sana. Ia merasa heran. Perlahan, ia melihat ke sekelilingnya mencari makhluk itu. Hutan mulai terasa agak gelap di sana karena matahari semakin tergelincir ke arah barat. Tiba-tiba, sekali lagi dengan memberanikan diri, Erik mengejar makhluk itu. Tak masuk akal. Tak mungkin sosok itu bersembunyi di balik batang pohon yang sekecil itu. Erik mencoba mendekati pohon itu dan dengan perasaan takut, ia mencoba menggapai pohon yang kecil itu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada salah satu pohon. Dari sana keluar jari-jari tangan yang sangat menyeramkan. Berpikir panjang, Erik pun berlari lagi dan mencoba bersembunyi di balik sebuah pohon besar.